Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak, para ibu, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan taufik kepada kita semuanya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari yang berbarokah ini kita lanjutkan kajian kita mempelajari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terdapat dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan an Abi Hazimin, dari Abu Hazim, qala, beliau berkata, Sa'alu Sahla bin Sa'd radhiyallahu anhuma. Jadi ada orang-orang yang mereka bertanya kepada sahabat yang mulia Sahl ibnu Sa'd radhiyallahu anhuma. Min ayyi syai'in al-mimbar. Mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari bahan kayu apa? Terbuat dari bahan apa? Faqala, maka Sahal ibnu Sa'ad mengatakan, ma baqiya fin nasi a'lamu minni wallahi inni la a'rifu mimma huwa wa laqad ra'aituhu awwala yawmin wudi'a wa awwala yawma jalasa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sa'ad bin Sa'ad, jadi tidak ada seorang pun sekarang ini yang paling tahu tentang mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi aku. Aku itu tahu dari bahan apa mimbar itu dibuat. Aku juga tahu, jadi saat pertama kali mimbar itu diletakkan, dan aku juga tahu kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali duduk di mimbar tersebut. Huwa min aslil ghabah. Jadi mimbar itu dari bahan kayu yang ada di pinggiran kota Madinah. Amilahu fulanun maula fulanata li Rasulillah. Yani dia dikerjakan oleh si fulan, budaknya fulanah, yani untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila imra'atin minal ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui wanita dari kalangan Ansar. Qad sammaha Sahal. Sahal pernah menyebutkan namanya tersebut, tapi saya lupa kata perawi. An muri hulamakin najjara an ya'mala li a'wadan. Perintahkan budakmu, yani yang tukang kayu itu, untuk membuatkan untukku mimbar. Ajlisu alaihinna idza kallamtun nasa. Yang bisa aku pakai duduk tatkala berkhutbah, bicara kepada manusia. Fa'amarat abdaha fa'amilaha. Lalu dia memerintahkan kepada sang budaknya tersebut untuk membuat mimbar. Faqata'a min tarfa'il ghabati fasana'a lahu mimbara. Maka akhirnya dia pun membuat mimbar. Falamma qallahu ja'a biha fa'arsalat ila Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam fa amara biha fa wudi'at haitsu tarawna ha huna fajalasa alaihi. Setelah selesai, maka mimbar itu dibawa ke masjid, diletakkan di posisinya di mana kalian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk pada mimbar tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita dari hadis ini berbicara tentang asal muasal mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mimbar itu tempat untuk berdirinya atau duduknya Rasulullah tatkala beliau sedang berkhutbah atau ceramah atau kajian di Masjid Nabawi. Sampai sekarang namanya juga mimbar. Jadi karena di zaman Rasulullah SAW meja semacam ini untuk kajian itu belum ada. Jadi mimbarnya, jadi kajiannya Rasulullah mau khutbah Jumat, mau taklim, mau kajian, mau apa, itu di mimbar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita dari hadis ini adalah ada orang-orang di zaman tabi'in, orang-orang yang mereka ketemu dengan para sahabat tapi enggak menangi hidup bersama Rasulullah SAW. Orang-orang yang menangi hidup bersama Rasulullah niku kan jenenge sahabat. Orang-orang yang ketemu dengan para sahabat tapi mboten ketemu dengan Rasulullah itu namanya tabi'in. Lah para tabi'in ini melihat di Masjid Nabawi itu ada mimbar. Melihat di Masjid Nabawi itu ada mimbar, tempat imam khutbah, tempat mereka ngajar, tempat mereka apa. Mereka kepingin untuk tahu asal usul mimbar itu bagaimana. Mereka akhirnya cari-cari para sahabat. Mereka ketemulah dengan seorang sahabat namanya Sahal ibnu Sa'ad. Mereka bertanya, wahai imam, sahabat, mimbar ini terbuat dari mana? Beliau mengatakan, zaman ini, saat ini tidak ada orang yang paling tahu tentang mimbarnya Rasulullah melebihi diriku. Kenapa? Karena para sahabat yang senior sudah pada meninggal dunia. Tinggal beberapa sahabat junior. Jadi tinggal beberapa sahabat junior yang sekarang sudah sepuh, yang lain-lain sudah meninggal dunia. Beliau mengatakan saat ini yang paling tahu tentang mimbarnya Rasulullah itu aku. Aku itu ngerti persis dari kayu apa. Aku itu ngerti persis kapan dibuat. Aku itu ngerti persis kapan diletakkan di masjid. Aku itu ngerti persis kapan Rasulullah SAW pertama kali duduk di mimbar tersebut. Duduk di mimbar tersebut. Lalu beliau menceritakan asal usul mimbar ini adalah ada seorang ibu-ibu, dia menghadap sama Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya itu memiliki pembantu, gitu aja lah kalau bahasa kita sekarang. Saya itu memiliki karyawan, dia itu tukang kayu. Kalau seandainya aku minta sama dia untuk membuatkan tempat duduk jenengan kalau pas khutbah, kalau pas ceramah, kalau pas kajian pripun. Rasulullah SAW mengatakan, ya wis, perintahkan karyawanmu, pembantumu untuk membuatkan aku mimbar. Akhirnya dia berangkat tanpa instruksi dari Rasulullah, bentuknya kayak apa, modelnya kayak apa, jadi kayunya dari bahan kayu apa, jadi kuat apa tidaknya itu bagaimana, itu tanpa ada instruksi dari Rasulullah SAW. Lalu wanita tersebut meminta kepada karyawannya, meminta kepada pegawainya untuk membuatkan mimbar untuk Rasulullah SAW. Karena memang seorang tukang kayu, feelingnya itu tahu. Jadi tujuannya itu untuk apa? Ingat ya, di zaman Rasulullah SAW itu belum ada speaker. Jadi beliau itu yang dibutuhkan adalah kalau pas khutbah itu berdiri dilihat oleh semua orang. Makanya tempatnya harus agak tinggi. Kalau beliau duduk, itu duduknya dilihat oleh semua orang. Maka tempatnya harus tinggi. Dan di zaman itu belum ada speaker, belum ada pengeras suara. Sehingga beliau butuh tempat yang agak tinggi untuk agar suara itu menyebar luas. Akhirnya dibuatkanlah mimbar dari kayu asal. Jadi kayu asal itu apa ya kalau negeri kita? Nggak ada. Jadi kalau jenengan dari Madinah menuju ke Mekah, itu kan ada di pinggir-pinggir jalan itu kayu yang agak gede tanpa buah. Nah itu kayu itu yang dibuat. Adalah kayu itu dibuatnya oleh sahabat tadi
dibuat oleh sahabat tadi sebagai bentuk, sebagai bentuk mimbar yang ada di Masjid Nabawi sekarang. Yang ada di Masjid Nabawi sekarang. Setelah itu, maka diletakkan di Masjid Nabawi, lalu dibuat duduk oleh Rasulullah SAW menggantikan mimbar yang sebelumnya. Ini cerita dari hadis ini. Kita baca dulu lanjutan dari hadis. Ini masih separuh ya hadisnya. Summa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi hina umila wa wudi. Kemudian saya melihat, kata Salim bin Sa'ad, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atasnya tatkala sudah selesai dikerjakan. Fastaqbala al-qiblah, beliau menghadap ke arah kiblat. Kabbara wa huwa 'alaiha, beliau bertakbir tatkala beliau di atas mimbar, takbir salat. Wa qama an-nasu khalfahu, orang-orang pun berdiri salat di belakangnya. Faqara'a wa raka'a wa huwa 'alaiha, beliau itu membaca Al-Qur'an, membaca Al-Fatihah lalu surat dan rukuk di atas mimbar. Wa raka'an nasu khalfahu, beliau orang-orang pun rukuk bersama beliau di belakangnya Rasulullah SAW. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian beliau bangkit, maksudnya i'tidal. Summa raja'al qahqara fasajada 'alal ard. Tatkala mau sujud beliau mundur, lalu sujud di tanah. Summa ada ilal mimbar, kemudian beliau balik lagi ke mimbar. Summa raka'a, summa rafa'a ra'sahu, summa raja'al qahqara hatta sajada bil ardi fi aslil mimbar. Kemudian beliau melakukan yang lagi, rakaat yang keduanya itu di atas mimbar, berdiri, ruku', i'tidal, saat mau sujud mundur lagi, kemudian sujud di tanah. Fahadha sya'nuh, itu kondisi salatnya Rasulullah pertama kali ada mimbar itu. Pertama kali ada mimbar tersebut. Falamma faragha aqbala 'alan nas, tatkala beliau selesai salat, lalu beliau menghadap kepada kaum muslimin sambil mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama sana'tu hadza, salat yang barusan aku lakukan tadi, lita'tammu wa lita'allamu salati, agar kalian mau mengikuti dan mempelajari tata cara salatku. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak faedah yang kita dapatkan dari hadis yang berbarokah ini. Yang pertama, bolehnya seseorang menyebutkan keutamaan dirinya jika ada maslahat dan bukan untuk niat ujub atau sombong. Bukan ada niat ujub atau sombong. Dari mana kita ambil faedah ini? Dari ucapannya Sahal bin Sa'ad. Tatkala beliau ditanya, jenengan ngerti mboten mimbarnya Rasulullah terbuat dari apa? Enggak langsung jawab ngerti apa enggak. Malah ngomong, saat ini orang yang paling tahu tentang mimbarnya Rasulullah ya karya aku. Aku itu loh ngerti gini. Dan itu dikatakan oleh seorang sahabat. Dan itu menunjukkan bolehnya seseorang menyebutkan keutamaan dirinya, menyebutkan kemuliaan dirinya, menyebutkan kelebihan dirinya, asal untuk sebuah kemaslahatan dan tidak dengan adanya unsur ujub atau sombong. Kenapa? Karena terkadang mengenalkan keutamaan dirinya itu penting. Rasulullah SAW tatkala beliau diutus jadi nabi, itu kan juga menyebutkan kemuliaan, keutamaan dirinya. Kemana-mana beliau mengatakan, inni rasulullahi ilaikum, aku ini seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tatkala Rasulullah diutus jadi nabi terus meneng, tawadhu, gak tahu ngomong, ya mboten-mboten sing kenal malahan. Jadi beliau butuh untuk menyampaikan kondisi dirinya. Beliau butuh untuk menyampaikan kondisi dirinya. Tatkala Abdullah bin Abbas itu ponakannya, sepupunya Rasulullah SAW sejak kecil. Beliau tatkala meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasul meninggal dunia, Abdullah bin Abbas itu umurnya 13 tahun. 13 tahun itu banyak belajar kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah meninggal dunia, beliau banyak belajar kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada para sahabat-sahabat yang senior. Tatkala para sahabat-sahabat yang senior meninggal dunia, maka beliau menjadi seorang yang alim. Beliau melihat
banyak orang itu yang bingung kalau mau bertanya agama kepada siapa. Maka beliau memproklamirkan dirinya dengan mengatakan, mengatakan, saluni ma syi'tum. Kalau kalian mau bertanya tentang agama silahkan tanya kepadaku. Wa ana min rasikhina fil ilm. Karena saya itu termasuk orang-orang yang mendalam ilmu agamanya. Ya, ngomong semacam itu tuh boleh dengan syarat dua tadi. Pertama, ada maslahatnya. Ini ada maslahatnya. Yang kedua, tidak ada unsur ujub, tidak ada unsur sombong, tidak ada unsur ujub, tidak ada unsur sombong. Jadi bagi yang mengatakan itu, dia itu harus memahami dirinya bahwasanya dia itu untuk maslahat, tidak ujub, tidak sombong. Bagi orang yang mendengar orang lain ngomong semacam itu, maka husnuzoni, bahwa dia itu niatnya adalah untuk kemaslahatan. Ya, niatnya adalah untuk kemaslahatan. Dua sisi ini. Bagi yang ngomong, dia lihat butuh enggak dia menampakkan keutamaan dirinya. Butuh tidak dia menampakkan kemuliaan dirinya. Bagi yang mendengar, bagi yang melihat, jangan disuudoni. Nanti kan kalau masing-masing dari keduanya itu kan ruwet. Yang ngomong niatnya ujub, yang dengar komentarnya suudzon. Itu jadi rumit. Maka masing-masing memahami ini kondisi dirinya. Masing-masing memahami ini kondisi dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi yang kedua, hadis ini menceritakan tentang sejarah mimbar. Jadi nggak tahu, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat dari kota Mekah menuju kota Madinah, maka beliau mampir di Kuba. Beliau di Kuba itu membangun masjid pertama dalam Islam. Masjid apa? Masjid Kuba. Dia membangun masjid pertama dalam Islam. Membangun masjid Kuba. Masjid ini tidak memiliki keistimewaan apapun dibandingkan masjid-masjid yang lainnya, kecuali satu. Yaitu kata Rasulullah SAW, yani man tatahhara fi baitihi wa ghada ila masjid Kuba fa shalla rak'atain fa kana lahu ajru umrah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, lalu dia itu berangkat ke masjid Kuba, lalu salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti orang umrah. Ini pahala seperti orang umrah. Rasulullah SAW itu rajin kalau ke Kuba, sepekan sekali. Sebagian riwayat malah mengatakan tiap hari Sabtu. Ini sepekan sekali beliau itu ke Kuba, lalu beliau wudu di rumah, kemudian berangkat ke Kuba, sampai di sana salat 2 rakaat, kemudian sudah pulang lagi. Hanya itu, karena untuk mendapatkan pahala umrah. Makanya kalau ada orang-orang umrah, ada orang-orang haji, kalau pas di kota Madinah, salah satu di antara yang dituju adalah wudu dari tempat dia tinggal. Kan nggak punya rumah, wong budal umrah, omah ini Lawongan. Jadi dia itu nggak punya rumah, wudunya di mana? Di hotel. Dia wudu di hotel, kemudian berangkat sampai di Masjid Kuba, salat 2 rakaat, lalu kalau mau pulang ya monggo, kalau mau melanjutkan perjalanan ya monggo, maka dia mendapatkan pahala umrah. Kemudian beliau berangkat ke Madinah, ke Yathrib. Pertama kali yang beliau kerjakan di negeri Yathrib adalah membangun masjid yang kemudian bernama Masjid Nabawi. Tatkala beliau menjadikan Masjid Nabawi itu adalah tempat sholat sekaligus tempat kegiatan utama kaum muslimin. Di tempat itu beliau ngasih wejangan, di tempat itu beliau ngasih mengatur ketatanegaraan, di tempat itu beliau mengatur kaum muslimin. Maka beliau butuh tempat untuk agar semua orang dengar omongan beliau. Beliau memerintahkan untuk membuatkan tempat berdiri. Karena waktunya dadak, waktunya mepet, para sahabat spontan ngambil motong pohon korma yang gede, dipotong. Bawahnya pohon korma itu kan gede toh, bunder gede ya, kayak kelopo tapi kurang besar. Ini bawahnya pohon korma ini loh. Bawahnya itu digeraji, atasnya sekitar segini lah. Itu kemudian dipotong, diletakkan di area depan Masjid Nabawi. Di tempat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian kalau mau ceramah, kalau mau khutbah, kalau mau ngasih apa sesuatu kepada kaum muslimin, maka beliau berdiri di tempat tersebut. Ya.
Berdiri di tempat. Dan itu berlangsung lama gitu. Sampai ada ibu-ibu ini datang menghadap sama Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya itu mempunyai yani karyawan, mempunyai pegawai, tukang kayu. Jadi kalau dia itu membuatkan jenengan tempat duduk untuk yani ngasih pejangan kepada kaum muslimin bisa. Rasulullah mengatakan, yuk silahkan gitu. Akhirnya yani pemuda tadi, anak muda yang tukang kayu tadi membuatkan mimbar untuk Rasulullah SAW. Ada tempat berdirinya, ada tempat duduknya. Jadi modelnya itu, tahu mimbar yang ada di Masjid Nabawi? Ini lantai nggih. Ini lantai. Itu ada anak tangga pertama, anak tangga kedua, terus tempat duduk. Jadi lantai ada anak tangga ondakan pertama, ondakan kedua, terus ondakan ketiga itu tempat duduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau kalau pas khutbah itu di anak tangga kedua, kalau pas duduk itu di tempat duduk. Jadi di tempat duduk. Kalau beliau pas yani butuh untuk duduk tidak berdiri maka beliau duduk. Kalau beliau pas butuh berdiri maka di anak tangga yang nomor 2. Itu untuk menggabungkan kemaslahatan. Bisa untuk tempat duduk beliau pas ngasih kajian, pas ngasih ceramah, bisa untuk tempat berdiri beliau kalau memang butuh untuk berdiri. Kalau mimbar yang pertama yang cuma dari bongkahan pohon korma itu kan hanya untuk berdiri, tidak bisa untuk duduk. Nah, itu murni ijtihad, murni cara berpikir yani pemuda tukang kayu tadi. Bukan ada instruksi dari Rasulullah SAW bentuknya semacam itu. Mereka hanya ngertinya tempat itu fungsinya untuk tempat berdiri sekaligus untuk tempat duduknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah mimbar itu dibawa, otomatis mimbar yang lama itu, jadi mimbar yang lama itu ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Mimbar yang lama itu sedih. Jadi mimbar yang lama itu sedih. Loh, kayu kok sedih, Ustaz? Enggak, kayu itu sedih. Mimbar yang lama itu sedih, terdengar darinya suara tangisan. Suara wong nangis gitu loh. Ini suara anin itu apa ya bahasa Indonesianya? Anin itu mau nangis, tapi ada orang merasa ditinggal oleh sesuatu yang sangat dia cintai, yang sangat dia senangi, kemudian sekarang dia ditinggalkan. Menurutku bahasa Indonesia apa? Ya merasa sedih tapi hampir nangis tapi gak nangis. Kok dengar suaranya kok galau. Jadi kedengaran suaranya. Diarani ngerintih kok gak sakit. Diarani nangis kok gak nangis. Sembulah pokoknya. Oh, melas yo. Melas tapi krungu suarane. Ha, krungu suara. Subhanallah. Melas tapi terdengar suara bahwasanya dia itu merasa sedih. Rasulullah pada waktu naik ke mimbar yang baru, kemudian mendengar ada suara itu dari mimbar yang lama, beliau turun. Jadi beliau itu turun, lalu mimbar itu dipeluk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus diam. Kemudian dia mengatakan seandainya tadi nggak tak peluk, dia itu akan nangis terus sampai kiamat, sampai hari kiamat. Kemudian itu ditinggalkan oleh beliau Islam, dihilangkan dari Masjid Nabawi. Kemudian beliau memakai mimbar yang baru. Kemudian beliau memakai mimbar yang baru. Itu sejarah asal muasal mimbarnya Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuknya itu ini lantai, kemudian anak tangga pertama, anak tangga kedua, kemudian anak tangga yang ketiga itu tempat duduk. Itu pendapat yang terkuat. Sebagian ulama mengatakan anak tangga pertama, anak tangga kedua, anak tangga ketiga baru tempat duduk. Tapi yang paling kondang di antara semua pendapat para ulama itu anak tangganya 2. 1, 2, kemudian 3 gitu ya. Yang menunjukkan akan hal itu adalah cerita pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pasca Rasulullah SAW meninggal dunia, yang jadi khalifah itu Abu Bakar. Yang jadi khalifah itu Abu Bakar. Kemudian beliau kan butuh khutbah, butuh ceramah, butuh ngasih wejangan, butuh ngasih petunjuk kepada manusia. Beliau merasa nggak layak untuk berdiri di tempat berdirinya Rasulullah SAW. Akhirnya beliau turun satu ondakan, satu anak tangga. Rasulullah di anak tangga kedua, yani beliau itu di anak tangga apa? Yang pertama. Abu Bakar meninggal dunia, Umar
Ibnu Khattab radhiyallahu an, jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an itu merasa dirinya nggak layak duduk di posisinya, berdiri di posisinya Abu Bakar. Yani posisinya berdiri Abu Bakar, apalagi di posisinya Rasulullah SAW. Akhirnya beliau duduknya itu, berdirinya itu di lantai. Tapi Umar pantas berdiri di lantai, wongnya kan gede dur. Umar itu orangnya kalau naik kuda perang itu kakinya itu sampai geser tanah. Jadi memang orangnya itu tinggi besar. Jadi orangnya itu besar. Ya enggak raksasa sih tapi yo tinggi besar gitu ya. Tinggi besar. Jadi begitu itu menunjukkan bahwasanya mimbarnya Rasulullah itu dua anak tangga. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu masalah fikih. Jadi ada satu masalah fikih yang kemudian didiskusikan oleh para ulama. Mimbarnya Rasulullah SAW itu bentuknya semacam itu. Pertama kali. Jadi mimbarnya Rasulullah SAW itu bentuknya semacam itu. Bagaimana tadi? Dari kayu. Kemudian anak tangga pertama, anak tangga kedua, kemudian anak tangga yang ketiga itu tempat duduknya beliau SAW. Masalah fikih yang muncul di kalangan para ulama adalah apakah mimbar masjid itu harus semacam itu? Apakah mimbar masjid itu harus ini semacam itu? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ahli ilmi, mayoritas para ulama mengatakan enggak harus. Mengatakan tidak harus. Dalam arti lihat fungsi Rasulullah SAW jadi dibuatkan mimbar semacam itu karena memang fungsinya adalah untuk berdiri dan ada tempat duduk. Ada untuk berdiri, ada tempat duduk. Pokoknya fungsinya apalah, modelnya kayak apa, monggo kerso. Itu pendapat mayoritas para ulama. Mereka mengatakan masjid itu yang ibadah itu untuk tempat sholat. Adapun modelnya, bahannya, bentuknya, aksesorisnya, bagian dalamnya modelnya kayak apa itu monggo kerso. Yang penting orang itu ngerti nek bangunan koyok ngunuku adalah masjid. Bangunan semacam itu adalah masjid. Sebagian ulama mengatakan masjid itu dan semua aksesorisnya tidak boleh melanggar, tidak boleh berbeda dengan apa yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya mereka mewajibkan jenenge mimbar itu harus 1, 2, terus 3. Tapi wallahu a'lam bishawab, secara pribadi ana lebih memilih kepada pendapat mayoritas para ulama. Secara pribadi saya lebih memilih kepada pendapat mayoritas para ulama bahwa masjid dan semua aksesorisnya itu bukan masuk ranah ibadah makhluk. Bukan masuk ranah ibadah makhluk yang tidak boleh berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya masjid itu adalah dia bisa untuk tempat sholat dan ibadah yang lain, dan orang itu ngerti kalau itu adalah bentuk masjid. Jadi bukan bangun masjid itu kayak gedung olahraga gitu, atau apa. Pokoknya orang itu ngerti lah kalau itu adalah bentuk masjid. Makanya jadi kalau dalam hukum fikih, apa hukumnya menara di masjid? Kita katakan menara itu bisa sunnah, bisa boleh. Bolehnya itu ya desain bangunan ya boleh-boleh aja. Bisa disyariatkan apabila di tempat itu, di masyarakat itu mereka menganggapnya nih menara itu mesti ono, masjid itu mesti ono menarai. Nek ono menarai berarti gak masjid. Ya, makanya masjid Saudi itu semuanya ada menara karena patokan masjid kalau di mereka itu menara. Kubah itu gak patokan masjid kalau di negeri Saudi. Kubah itu aku sering keselek kok. Ini masjid yo. Masjid itu satu iku istana iku. Ini yang kono iku hotel. Lah yang kono kok masjid di sini itu saat menara patokannya. Walah, di Indonesia ini Kubah ya berarti masjid, ngono ya. Ini Kubah ya berarti masjid. Jadi daerah per daerah. Ini daerah per daerah itu berbeda. Karena memang Kubah itu bukan dari Islam. Kubah itu desain bangunan masa lalu yang kemudian dibuat di Masjidil Haram. Akhirnya orang-orang pada meniru kalau masjid itu ada kubahnya. Inti ke masalah, jadi kajian fikihnya, masjid dengan modelnya, dengan bentuknya, dengan aksesorisnya itu jadi terserah kepada kebutuhan
yang ada. Tidak harus persis dengan apa yang dibangun, yang dibuat oleh Rasulullah SAW pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun saya tidak mengingkari ada sebagian para ulama yang mereka berpendapat harus tidak berbeda dengan apa yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Riwayat ini para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan kepada kita bahwa masing-masing orang dengan kemampuannya masing-masing itu bisa berkiprah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini faedah penting. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan orang itu, semua orang, tidak ada satupun manusia yang Allah jadikan sempurna. Sempurna keutamaane, sempurna kekurangannya. Gak ada satupun manusia di muka bumi ini yang dia itu sempurna total, tanpa cacat, tanpa kekurangan, tanpa ada hal yang tidak dia mampu, itu nggak ada. Sebagaimana di muka bumi ini tidak ada manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lemah, kurang, cacat di semua sisi, mesti memiliki kelebihan 1-2 sisi. Dan itu kodrat Allah di muka bumi. Allah menjadikan makhluk yang di sekitar kita, pohon, batu, tanah, binatang, itu dengan kodrat itu. Lihatlah binatang. Binatang itu yang Allah takdirkan pinter ngelangi, itu gak pinter miber. Yang Allah jadikan dia itu pinter terbang, itu gak iso. Gak iso renang. Yang Allah jadikan dia itu pinter berjalan di daratan, ya gak bisa terbang. Jadi kita itu melihat ada elang. Elang itu kuat, perkasa, jagoan di dirgantara. Tapi suruh ngelangi kalah karo wader. Kalah karo wader. Coba elang lomba ngelangi kalah karo wader. Kita menemukan hiu jago di alam laut. Tapi coba ke darat suruh lomba lari kalah karo siput. Siput iso mlaku. Kalau hiu mati. Begitu. Kita lihat pohon. Pohon itu ada yang keutamaannya pada pohonnya, kayak tebu. Ada yang keutamaannya pada bijinya, kayak bijinya dalamnya kayak telo niku jenenge apa? Akarnya. Ada yang keutamaannya pada daunnya apa? Kayu manis, kayu putih. Nah. Ada yang keutamaannya pada buahnya. Tapi kalau jenengan menginginkan akare dadi telo, pohone dadi tebu, daune teh, buai, anggur, ora nemu. Enak dhewe gawe cerita. Batu juga begitu, tanah juga begitu. Masing-masing kita itu ada yang Allah berikan kelebihan harta. Tapi Allah kasih kelemahan di fisik, di ilmu, di yang lain. Ada yang Allah berikan kelebihan ilmu, tapi gak gotok duit, gak gotok duit. Duitnya pas-pasan, tapi Allah lebihkan ilmunya. Ada yang duit gak punya, ilmu gak punya, tapi subhanallah, dia itu fisiknya kuat. Ada yang ilmu ini gak bisa, ilmu itu jagoan. Lah, masing-masing dari kita itu hendaknya melihat kemampuan diri kita masing-masing. Yang dengan kemampuan itulah raih surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang harus kita pahami. Lihat sahabat ini. Lihat ibu ini. Dia itu ngerti beliau seorang wanita. Dia itu juga ngerti bahwasanya beliau gak alim. Gak seorang ulama.
Dia itu ngerti kelemahan yang dia miliki. Tapi ada satu keutamaan yang dia miliki. Dua karyawan tukang kayu. Dia itu menginginkan bagaimana caranya karyawan saya ini menjadikan aku berpahala. Akhirnya dia nawari Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nek kula damelaken mimbar pripun. Saya itu punya karyawan yang tukang kayu. Nah, begitu seharusnya. Setelah beliau membuatkan mimbar itu, subhanallah. Jadi selama mimbar itu masih dipakai oleh Rasulullah SAW, selama waktu itu pula lah mimbar orang itu, ibu itu, dan mas yang buat mimbar itu akan mendapatkan pahala. Kan gak dibayar, wong gratis. Wong gawe-gawe dewe, buat dewe, ikhlas lillahi ta'ala. Berarti selama dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama dipakai oleh Abu Bakar, dipakai oleh Umar, maka ibu itu mendapatkan bagian pahalanya, mas yang buat tadi juga mendapatkan bagian pahalanya. Bahkan sampai sekarang saya yakin masih mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena gara-gara dia ada desain mimbar di semua masjid di kaum muslimin. Gara-gara dia. Gara-gara ide dari ibu itu yang kemudian dibuat oleh mas itu, akhirnya mimbar-mimbar masjid itu ada yang modelnya begitu, ada yang model lain, tapi kan tetap ono mimbari. Masjid itu ada mimbarnya. Dan mana keutamaan yang lebih daripada keutamaan itu. Dan itu yang penting para jamaah yang Allah Ta'ala. Lihat Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid itu pinter ya, pinter. Ana belum pernah mendengar ada hadis riwayatnya Khalid bin Walid sampai detik ini. Melanglang buana dalam dunia kitab. Saya sampai sekarang belum pernah tahu ada riwayat hadis riwayatnya Khalid bin Walid. Ada juga pendapat fikih, ini pendapatnya Khalid bin Walid itu belum pernah tahu. Tafsir ayat, tafsir dari Khalid bin Walid saya juga belum pernah tahu. Beliau itu mungkin ada kekurangan di titik itu. Beliau juga bukan orang yang kaya raya. Tapi beliau diberikan oleh Allah satu kemampuan yang sangat hebat. Apa itu? Kemampuan mengatur strategi peperangan. Kemampuan untuk menjadi seorang jenderal di medan laga. Kemampuan itulah yang beliau maksimalkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dengan kemampuan itulah beliau memiliki keutamaan yang sangat mulia di sisinya Rasulullah, sehingga digelari sebagai Sayfullahil Maslul, dan beliau mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Sampai Abdullah ibnu Ummi Maktum, itu kurang apa ini toh? Sinten Abdullah ibnu Ummi Maktum? Siapa yang tahu? Seorang sahabat yang hampir enggak memiliki keutamaan. Wonge wis cacat karena buta. Yang kedua, beliau itu ya miskin, gak punya duit. Ini alim ya mboten gitu ya. Apalagi status sosialnya tinggi ningrat ya mboten. Jadi hampir gak memiliki keutamaan. Tapi Allah memberikan kepada dia suara yang bagus, sehingga dengan suaranya itu dia gunakan untuk manggil orang sholat. Dia salah satu muadzinnya Rasulullah, yani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Muadzin itu pahalanya besar loh Pak. Ini pahalanya besar. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda dalam Sahih Bukhari bahwasanya muadzin itu adalah orang yang di surga itu gulune paling dawa. Atwaluhum a'naqa, yang gulune lehere itu paling dawa. Apa maknanya? Ya embu. Sebagian ulama mengatakan, nek orang itu lehernya tinggi, berarti wonge dhuwur. Nek wonge dhuwur itu lambang kemuliaannya tinggi. Itu sebagian para ulama mengatakan, ini semacam itu. Dan itu pendapat yang terkuat. Sebagian ulama mengatakan, ya Rasulullah ngomongin apa itu? Kondasir. Jadi Rasulullah SAW ngomongin itu lehernya tinggi, wis lehernya tinggi, dan itu menunjukkan keutamaan para muadzin. Yang penting dia adalah seorang muadzin. Sampai pada waktu zaman Khulafaur Rasyidin, tatkala yani para sahabat itu sibuk yani untuk menyebarkan Islam keluar area Arab,
ke Romawi, ke Persia, ke negeri-negeri yang lain. Jadi beliau itu kepingin untuk mendapatkan keutamaan jihad fi sabilillah. Tapi bagaimana mau jihad? Wong dia itu buta. Wong beliau itu buta. Maka beliau itu DP gitu kepada khalifah tatkala itu, saya ingat Umar bin Khattab atau Utsman, yani mengatakan, ya Amirul Mukminin, bawalah saya ke medan perang. Bawalah saya ke medan perang. Yani khalifahnya mengatakan, loh, jenengan itu buta, nggak ada kewajiban berperang pun di rumah aja. Makanya beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, dengan kebutaanku ini aku akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bawa saya ke medan perang. Nanti kalau sudah di tengah medan pertempuran, letakkan saya di tengah-tengah medan pertempuran. Saya nggak bisa kemana-mana, saya buta. Dan berikan kepadaku bendera perang. Biar saya pegang. Zaman itu kan, jadi perang itu mesti ada bendera perang. Bendera perang ini nggak boleh jatuh. Kalau sampai jatuh berarti kalah. Di bendera perang itu nggak boleh jatuh. Biarkan saya megang bendera perang. Kondisi sesulit apapun, aku nggak akan lari. Aku nggak akan kemana-mana. Wong aku buta. Wong aku itu buta. Karena saking desaknya, akhirnya beliau dibawa ke medan laga. Beliau dibawa ke medan laga. Intinya, apapun kondisi kita, cari titik keutamaan, kemuliaan, kelebihan yang kita miliki. Lalu gunakan itu untuk membela agamanya Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita memiliki keutamaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, tidak melihat hasil. Yang Allah lihat adalah upaya dan usaha. Lihat sahabat yang mulia ini, ibu ini. Jadi mas yang buat mimbar itu. Bagaimana beliau dengan sedikit keutamaannya mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga menunjukkan kepada kita bahwa makhluk selain manusia itu juga punya rasa. Jadi ada makhluk hidup, ada makhluk mati, itu hanya di hadapan kita. Tapi semuanya di hadapan Allah itu sama-sama punya rasa. Jadi kayu yang sebongkah pohon kurma tadi itu, saking cintanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada waktu ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu merasa sedih. Masa kok kita itu kalah sama sebongkah kayu yang tidak perhatian, tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya dari hadis yang berbarokah ini, keutamaan salat mengikuti salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita ambil? Cerita akhir dari hadis ini. Cerita akhir dari hadis ini. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam pertama kali ada mimbar itu, beliau itu kepingin untuk memperlihatkan, mencontohkan kepada para sahabat tentang tata cara sholat beliau. Sampai beliau itu sholat dengan model yang aneh. Jadi kan mimbar tadi itu begini toh. Anak tangga pertama, anak tangga kedua. Beliau itu berdiri di anak tangga kedua, sholatnya. Berdiri sebagai imam, beliau itu berdiri di anak tangga yang kedua. Lalu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Beliau itu baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku. Ruku kan masih bisa toh. Di anak tangga yang kedua bisa ruku. Kemudian bisa i'tidal. Mau sujud, merisau di mimbar ke sujud bicara nih. Tatkala mau sujud, beliau itu mundur. Satu langkah, dua langkah, kemudian geser otomatis. Jadi kemudian bergeser. Kemudian beliau itu geser, kemudian baru sujud. Sujudnya itu di lantai. Beliau itu sujudnya itu di lantai. Jadi turun ke tangga yang pertama, turun ke lantai. Turun ke lantai masih belum bisa sholat loh itu. Kemudian beliau itu geser. Sebagian riwayat mengatakan beliau itu geser mundur lagi. Sebagian riwayat beliau itu mengatakan geser ke samping. Dan yang nampak beliau itu geser ke samping. Lalu beliau sujud. Selesai sujud, pada waktu mau rakaat yang kedua, beliau itu naik lagi ke atas mimbar di anak tangga yang nomor 2. Saat mau sujud, gitu lagi, mundur lagi.
Selesai sholat, beliau naik mimbar, lalu beliau mengatakan, ayyuhan nas, ya wahai sekalian manusia, innama sana'tu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Aku lakukan sholat model tadi, gayai model tadi, sengaja lita'tammu bi, agar kalian itu bisa ngikuti sholatku, dan agar kalian itu bisa mempelajari sholatku, bisa mempelajari sholatku. Jadi pentingnya orang itu sholat sesuai dengan apa? Sholatnya Rasulullah SAW. Sebagaimana saya katakan dalam pertemuan yang kemarin, bulan yang kemarin, bahwa nilai sholat seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu ditentukan oleh 3 hal. Nilai sholat, yakni seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ditentukan 3 hal. 3 hal ini semakin sempurna, semakin baik, sholatnya semakin baik. Semakin kurang, sholatnya semakin berkurang. Dan jarang orang itu yang sholatnya sempurna. 1, apa? Penentu yang pertama, keikhlasan. Keikhlasan dia dalam sholat. Apakah benar-benar untuk Allah ataukah untuk yang lainnya? Yang kedua, kehusyuan. Kehusyuan itu ragane sholat, jiwane ya melok sholat. Ini ojo ragane sholat, jiwane di pasar. Ragane sholat, jiwane mikir utang. Ragane sholat, jiwanya ngelantur kemana-mana. Itu khusyuk. Khusyuk itu ragane sholat, jiwane melok sholat. Jadi dia itu merasa sedang berada dalam sholat. Khusyuk itu bukan berarti gak kenal apa-apa, gak keringi apa-apa, gak ngerti apa-apa. Iku jenenge gak khusyuk, iku jenenge apa ngono ku. Nah wong Rasulullah itu pada waktu sholat subuh. Beliau itu sholat subuh. Biasanya Rasulullah itu kalau sholat itu kan rata-rata beliau jadi imam toh. Nek sholat subuh itu biasanya loh ini gak mesti. Itu pakai tiwal mufassal. Tiwal mufassal itu surat-surat dari surat Qaf sampai Al-Mursalat. Itu per sholat, per rokaat 1 surat. Per rokaat itu 1 surat. Nek maghrib biasanya beliau itu bacanya qisar mufassal. Qisar mufassal itu dari yani Al-Duha sampai An-Nas. Lah, kalau zuhur, asar, isya, tengah-tengah antara keduanya. Setelah mursalat yaitu amma yatasaalun, sebelum Al-Duha. Gitu biasanya semacam itu. Beliau itu yani apa ya? Salat subuh. Beliau itu salat subuh. Biasanya yani salatnya itu panjang. Begitu selesai baca Al-Fatihah, waladhdallin, amin, begitu, ono bayi nangis, jerit-jerit. Beliau itu enggak baca surat yang panjang, langsung banting setir baca surat yang pendek. Surat yang rakaat yang kedua bacanya juga surat yang pendek. Selesai sholat ditegur oleh para sahabat, ya Rasulullah tumben. Ini kalau bahasa kita itu tumben. Ya Rasulullah sholat subuhnya kok cepat, tumben. Lah beliau mengatakan, loh, kalian nggak dengar toh? Ada bayi yang nangis tadi. Jadi saya tahu, saya itu sebenarnya tadi itu mau sholat panjang. Tapi begitu dengar bayi itu, saya merasa bagaimana rasa gundahnya, galaunya sang ibu, maka saya mempercepat. Jadi saya mempercepat sholatku. Nah, pada waktu Rasulullah SAW itu mempercepat sholatnya itu, khusyuk apa mboten? Ya tetap khusyuk. Siapa sih wani ngatakan Rasulullah gak khusyuk? Ini terus menunjukkan bahwasanya beliau itu khusyuknya khusyuk, tapi tetap dengar, tetap ngerti apa yang terjadi di sekitarnya. Intinya itu khusyukan. Inti dari khusyukan itu ragane sholat, kemudian jiwanya melok sholat. Yang ketiga, kesesuaian gerakan dan bacaan dengan gerakannya dan bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Dalam riwayat yang lain beliau bersabda, yani sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang pertama ditata dengan tauhid. Yang pertama itu ditata dengan tauhid. Ya biar ikhlas, biar orang itu salatnya ikhlas. Yang kedua ditata dengan tazkiyatun nufus.
Dengan tazkiyatun nufus, agar orang itu sholatnya itu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah kita pelajari kemarin, enggak kita ulang. Yang ketiga, ditata dengan ngaji fikih, tata cara sholatnya Rasulullah SAW. 3 aspek ini yang menentukan nilai sholat seorang hamba. Ono wong itu kuat ikhlasnya tapi gerakan bacaannya kurang bener. Ono wong itu gerakan bacaannya bener tapi rapatnya khusyuk. Ngono ya. Ono wong itu sing khusyuk tapi yo gerakan bacaannya ora rapatnya bener. Jadi ketiga-tiganya itu menyatu, semakin sempurna maka sempurnalah salat. Yani salat saking kepinginnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya itu ditiru oleh para sahabat. Beliau sampai salat dengan gerakan yang aneh. Yaitu salatnya di atas mimbar, padahal konsekuensinya tengah-tengah sholat jalan. Ya kan konsekuensinya tengah-tengah sholat jalan, mundur, geser, terus ini geser, maju, gitu ya, geser, maju. Dan itu hukum asalnya bukan begitu tata cara sholat. Meskipun fikih dari hadis ini menunjukkan kepada kita gerakan-gerakan luar sholat kalau dikerjakan di dalam sholat dan itu gak terlalu banyak, bukan gerakan yang banyak, maka tidak membatalkan sholat. Tetap masih dianggap sholat. Jadi kan kalau orang sholat itu kan gerakannya 2. Gerakan sholat sama gerakan di luar sholat. Gerakan sholat oke lah jelas. Gerakan di luar sholat, para ulama sepakat kalau banyak bergerak sholatnya batal. Kalau gerakan cuma sedikit itu sholatnya sah, nggak batal. Para ulama kita hanya berselisih banyak dan sedikit itu patokannya apa? Mayoritas para ulama mengatakan patokannya adalah kalau orang itu sholat melakukan gerakan dilihat oleh orang luar seakan-akan dia nggak sholat, maka berarti dia gerakannya banyak dan itu sholatnya batal. Contoh, tengah-tengah sholat itu ono HP ini berdering, kak lali gak dimati nih, jadi lali gak dipateni. Begitu RP dimatikan, kelihatan yang WA itu bose. RP gak dijawab, kok bos? RP dijawab sholat, akhirnya WA-an. Tengah-tengah sholat itu karo WA-an. Jawab sih terus dimatikan. Apa hukum sholat model semacam ini? Sholatnya batal. Kenapa? Kalau ada orang, yo mau sholat WA-an, ini WA-an, sholatnya batal. Kenapa? Yo, gerakan semacam itu. Gerakan yang semacam itu. Dan ini yang saya ingatkan. Bagi para ikhwah, bagi para saudara-saudara kita yang perhatian dengan masalah sutroh ya. Yang perhatian dengan masalah sutroh. Sutroh itu, yani kita itu sholat kan syariatnya Rasulullah itu nggak terlalu jauh dari benda di depan kita. Bisa tiang, bisa orang, bisa tembok, bisa apa. Jadi itu disyariatkan. Sebagian ulama mengatakan itu wajib, sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Yang penting, jumhur para ulama mengatakan itu sunnah. Jumhur para ulama mengatakan sunnah. Kalau kita pas sholat itu, ini ada sutroh di depan. Qadarullah sutrohnya itu wong. Ono wong duduk, kita sholat di belakangnya. Lah sutrohnya wong bisa melayu wongnya. Jadi sutrohnya benda ngono kan gak bisa melayu. Ini sutrohnya wong. Qadarullah iki yang di depan itu kebelet pipis. Jadi kebelet pipis, jadi nunggu yang temannya belakang sholat itu sawi men tinggal ae ngono. Tinggal ae. Kalau Anda kepingin gerak untuk cari sutra, lihat-lihat. Butuh gerakan banyak atau tidak? Nek butuh gerakan banyak, nggak usah. Nek butuh gerakan dikit, monggo. Jadi misalkan, jangan sholat gitu ya. Di depannya itu ada orang. Jadi menghadap orang tersebut untuk ngambil sutra. Orangnya pergi ke belet tipis, misalkan gitu, atau apalah gitu. Di sampingnya ada orang. Geser aja ke samping, 1 langkah. Selesai masalah. Tapi kalau jenengan itu pas sholat di tengah-tengah masjid. Di situ misalkan. Tengah-tengah masjid. Sutroi orang. Tengah-tengah sholat. Sutronya pergi. Sutronya pergi. Kemana nih? Kalau di masjid ini. Ke depan gerak jalan. Ini. Ke samping jauh. Samping sana jauh. Jangan nekat cari sutroh. Kenapa? Kalau maju ke depan, malah sholatnya batal. Kenapa? Banyak gerakan. Jadi cari sutra, monggo. Dan itu benar. Dan itu satu kemuliaan.
Satu ini syariatkan oleh Rasulullah SAW. Tapi jangan sampai membatalkan sholat kita. Lah, salah satu di antara gambaran gerakan yang dikit adalah gerakannya Rasulullah SAW. Jadi salah satu di antara gerakan yang itu tidak sampai membatalkan sholat, meskipun itu bukan gerakan sholat, adalah yang dilakukan oleh beliau SAW. Beliau itu di atas mimbar, di tangga yang kedua, turun ke tangga yang pertama, turun lagi ke lantai, terus geser, terus baru sujud. Sekitar itulah. Jadi sekitar semacam itu gerakan-gerakan yang tidak sampai membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Ini beberapa hal para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari dari hadis yang berbarokah ini, mengambil ibrah dari peristiwa asal muasal mimbarnya Rasulullah SAW. Terakhir, mimbarnya Rasulullah itu sekarang di mana? Sekarang ini. Mimbar yang di Raudhah. Jadi mimbarnya Masjid Nabawi itu kan dua. Mimbar yang sekarang dipakai. Mimbar yang sekarang dipakai itu mimbarnya Utsman bin Affan. Yani karena renovasi di zaman Utsman ibn Affan itu merenovasi dinding arah kiblat. Jadi zaman Rasulullah SAW itu Masjid Nabawi dibangun. Kemudian di zaman Umar ada renovasi. Renovasi itu tidak menyentuh dinding timur dan dinding selatan. Renovasi di zaman Utsman tidak menyentuh dinding timur. Dinding timur itu yang berdempetan dengan makamnya Rasulullah SAW. Dinding selatan itu dinding kiblat. Jadi renovasi di zaman Umar itu menyentuh dinding barat sama dinding utara. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, masyarakat kota Madinah sudah banyak, masjid perlu diluaskan. Beliau merenovasi 3 arah. Arah utara, arah barat, sama arah kiblat. Arah timur, karena di situ ada makamnya Rasulullah SAW, gak diganggu gugat. Lah, sejak zaman Utsman itulah, maka yang asalnya tembok masjid di zaman Rasulullah SAW itu bergeser. Ini asalnya tembok masjid zaman Rasulullah SAW, ini dihancurkan oleh Utsman, kemudian digeser ke sini. Mimbarnya tetap utuh. Beliau membuat mimbar yang baru. Jadi mimbar yang ada yang sekarang di Raudhah itu adalah tempat mimbarnya Rasulullah SAW yang pernah beliau katakan, ma baina baiti, antar rumahku wa mimbari, dan mimbarku adalah raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku, ya bukan antara kuburku. Rasulullah kalau ngomong itu belum mati. Jadi tatkala antara rumahku dengan kuburku, antara rumahku dengan mimbarku adalah raudhah. Itu mimbar yang di tengah itu, bukan mimbar yang di depan. Karena mimbar yang di depan itu adalah mimbar di zaman Utsman bin Affan sampai zaman sekarang ini. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari, mudah-mudahan ada barokah dan ada manfaatnya. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.